Sahabat Muslim, ini dia jawaban trivia kuis seputar Islam. Sholat jenazah dilakukan tanpa ruku dan sujud karena sujud dan ruku dilakukan ketika menyembah Allah, bukan untuk yang lainnya. Sahabat Muslim, ternyata Presiden Jokowi pernah menolak sepeda pemberian Vincent dan Desta di suatu acara televisi nasional. Tanpa berniat menyakiti hati yang memberi, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa penolakannya dikarenakan pejabat negara, ASN, maupun perangkat negara lainnya tidak boleh menerima pemberian apapun, karena hal tersebut tergolong gratifikasi. Mungkin sebagian besar sahabat Muslim di rumah sudah pernah mendengar istilah gratifikasi. Menurut website Kemenku, gratifikasi adalah suap yang tertunda. Artinya, tergolong tindakan pidana bagi pihak yang memberi maupun pihak yang menerima. Dan bentuknya pun sangat luas, bisa berupa uang, barang, diskon, fasilitas, dan hal bernilai lainnya. Namun sebelum adanya Undang-Undang Tipikor, agama Islam sudah melarang suap atau gratifikasi terlebih dahulu. Di dalam Islam, suap dikenal dengan istilah riswayah, yang memiliki arti sebuah pemberian yang diberikan kepada seorang hakim atau yang lainnya, untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan, atau untuk memperoleh kedudukan. Suap sendiri pernah terjadi di era Rasulullah. Ketika itu, sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Rawalah mendapatkan tugas untuk mengumpulkan pajak bagi orang Yahudi. Dikala itu, Rasulullah sebagai kepala negara memang menetapkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Singkat cerita, Abdullah tiba di suatu rumah seorang Yahudi yang cukup kaya. Namun bukannya setoran pajak yang ia terima, melainkan bayaran suap untuk Abdullah dan pegawainya, agar kisaran pajak yang dibayarkan bisa dikompromikan. Abdullah pun langsung menjawabnya dengan tegas, "Suap yang kau sodorkan kepadaku adalah haram, oleh karenanya kami tidak akan menerimanya." Penolakan suap tersebut oleh Abdullah bin Rawalah bukanlah tanpa sebab. Selain karena diharamkan oleh Rasulullah, Abdullah pun telah mendapatkan haknya berupa bayaran dari negara, dan tidak sepatutnya menerima uang yang bukan haknya dengan cara batil. Adapun hadisnya sebagai berikut. Dari Abdullah bin Amar, Rasulullah SAW bersabda, "Laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pemberi suap dan penerima suap." Itulah sebabnya mengapa kita tidak diperbolehkan memberikan hadiah kepada ASN dan juga pejabat negara lainnya. Karena selain dikenai sanksi pidana, Islam pun melarang hal tersebut. Hal ini pun berlaku bagi guru yang berstatus ASN yang mendapatkan gaji dari negara. Oleh karenanya, para orang tua murid dianjurkan untuk tidak memberikan hadiah kepada guru dalam bentuk apapun, baik uang, kue, tas, dan sebagainya. Meskipun itu sebagai wujud rasa syukur karena sang anak telah lulus dan dididik dengan baik. Dikhawatirkan sang guru akan menjadi pilih kasih dan membedakan perlakuannya antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Lalu bagaimana dengan guru honorer yang gajinya di bawah UMR, yang terkadang kita ingin berbuat baik kepada mereka? Ada baiknya jangan memberikan apapun di luar kewajiban administrasi, karena uang maupun benda yang diterimanya dikhawatirkan akan menjadi haram. Sayangkan, niat baik malah berujung tidak baik. Namun di luar jam pelajaran, kita bisa meminta sang guru untuk mengajar les anak kita, yang pastinya berkah dan halal untuk semua pihak, insya Allah. Untuk lebih jelasnya tentang hukum suap, mari kita simak pemaparan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana hukum seseorang yang memberi suap atau pelicin, dan juga bagaimana ketika orang yang terlibat dengannya? Ini jelas ya, la'ana Rasulullah SAW ar-roshi wal murtashi. Jelas Rasul melaknat ar-roshi wal murtashi, yaitu orang yang menyogok dan orang yang mendapatkan sogokan. Jelas Rasul melaknat orang yang menyogok, melakukan suap, dan juga yang menerima suapan tersebut, menerima sogokan tersebut. Ini yang harus sangat diperhatikan untuk keadaan apapun. Karena yang namanya kaitan sogok, menyogok, atau menyuap
atau memberikan sesuatu untuk menjadi pelicin, ini masuk ke dalam kategori zolim. Kenapa zolim? Yang pertama, zolim kepada diri sendiri. Kenapa zolim kepada diri sendiri? Karena ya kita mencoba memaksakan keadaan yang tidak semestinya kita berada di tempat itu, tapi kita mencoba memaksakan kehendak. Kita egois sehingga kita mencoba dengan cara yang Allah laknat tadi, yang baginda Rasulullah SAW haramkan. Ini kaitan dengan masalah suap menyuap. Saya kasih kamu ya, tapi saya ada di tempat yang itu. Nah ini kan kalau sekiranya kita dalam keadaan yang baik-baik saja, memenuhi syarat, kita normal, maka tanpa suap pun kita adil, kita menempatkan sesuatu pada tempatnya dan kita berhak mendapatkan itu. Dan yang kedua, akan juga kita melakukan kezoliman, zolim kepada orang lain yang mungkin sekiranya ada di posisi itu adalah orang yang memang semestinya, tapi karena yang kita lakukan ini suap, melicin, menyogok, sehingga menggeser orang yang semestinya memang ada di sana. Dan bukankah itu adalah hal yang zolim yang kita lakukan kepada orang lain? Dan ala kulli hal, bahwasannya kita bersandar kepada baginda Rasulullah SAW. Rasul sangat melaknat apabila seseorang melakukan sogok, menyuap, memberikan sesuatu untuk melicinkan hajatnya, dan juga tentunya bukan hanya orang yang mengeluarkan harta, mengeluarkan sesuatu untuk menyogok ya, tapi juga yang terlibat, yang menerimanya. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita terjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim,